Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Ditya Hardiansyah. NIM saya 2024012001. Saya dari Prodi Teknik Industri angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang flowchart dan beserta contohnya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama ini ada pengertian flowchart. Flowchart adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah suatu proses secara sistematis, menggunakan simbol dan panah. Flowchart ini membantu kita memahami alur kegiatan secara jelas dan terstruktur. Lanjut, di sini ada nama atau bentuk dan simbol dari flowchart. Yang pertama itu ada bentuk oval atau elips, di mana digunakan untuk menandai awal atau akhirnya dari flowchart. Lalu selanjutnya itu ada bentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang ini menunjukkan proses atau kegiatan yang dilakukan. Lalu selanjutnya ini ada bentuk belah ketupat. Nah, bentuk belah ketupat ini digunakan untuk menunjukkan keputusan atau pilihan atau disebut juga sebagai decision. Nah, selanjutnya ini ada jajar genjang. Jajar genjang ini digunakan untuk menunjukkan input atau data masuk dan juga output atau data keluar. Lalu selanjutnya ini ada garis dan panah. Nah, di mana ini digunakan untuk menunjukkan arah atau urutan langkah-langkah dari kegiatan. Nah, untuk memahami flowchart lebih mudah lagi, di sini ada contoh sederhana dari flowchart proses pembelian ayam geprek. Nah, flowchart ini tuh menggambarkan proses pembelian ayam geprek mulai dari pelanggan datang ke warung hingga menerima pesanan. Di dalamnya itu terdapat beberapa keputusan atau decision yang memungkinkan pelanggan itu mengulang proses jika terjadi kesalahan atau kendala. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh dari flowchartnya. Pertama ini ada start. Start ini ditandai dengan bentuk oval atau elips karena tadi sini yaitu oval atau ellipse itu menandai awal atau akhir dari flowchart. Lalu kita langsung masuk ke proses datang ke warung ayam geprek. Nah, datang ke warung ayam geprek ini masuk dalam proses. Lalu selanjutnya ini kita langsung ke warung buka. Nah, warung buka ini masuk ke dalam decision atau keputusan. Karena jika tidak atau warung tidak buka, kita masuk ke proses cari warung lain. Nah, proses cari warung lain ini masuk nanti berhubungan lagi dengan proses datanya ke warung ayam geprek karena kita mencari warung ayam geprek lagi. Tapi jika ya warung buka, kita langsung masuk ke proses pesan ayam geprek. Setelah selesai dalam pesan proses ayam geprek, kita langsung masuk ke proses pilih level pedas. Setelah selesai dari proses pilih level pedas, kita langsung masuk ke tambah menu. Tambah menu ini masuk ke dalam decision atau keputusan karena jika ya kita ingin menambah menu, kita masuk ke proses pilih menu tambahan. Tapi jika tidak, kita tidak ingin menambah menu, kita langsung masuk ke proses konfirmasi pesanan. Nah, konfirmasi setelah kita selesai dari proses konfirmasi pesanan, kita langsung masuk ke pesanan benar. Ini masuk ke dalam decision atau keputusan karena jika pesanan tidak benar, kita masuk ke dalam proses perbaiki pesanan. Nah, perbaiki pesanan ini nanti nyambung lagi kita ke pesan ayam geprek karena kita harus memperbaiki pesanan kita dari awal tadi. Tapi jika ya pesanan kita benar, kita langsung masuk ke proses bayar. Nah, setelah selesai dalam proses bayar, kita langsung masuk ke pembayaran berhasil. Ini masuk ke dalam decision karena jika tidak pembayaran tidak berhasil, kita masuk ke dalam proses ulangi atau ganti metode bayar. Ini nanti berhubungan lagi dengan kita ke proses bayar karena kita harus menyelesaikan pembayaran kita hingga terjadi benar. Tetapi jika pembayaran berhasil, ya kita langsung masuk ke dalam proses tunggu pesanan. Nah, jika sudah dalam proses tunggu pesanan, kita langsung masuk lagi ke dalam proses ambil makanan.
Setelah kita selesai dalam proses ambil makanan, barulah kita selesai. Nah, selesai ini tadi masuk juga ke dalam simbol oval atau elips karena menandai awal atau akhirnya dari flowchart. Nah, itulah contoh sederhana mengenai flowchart dari proses pembelian ayam geprek. Nah, kita sudah selesai pada pemaparan materi kali ini. Semoga materi yang saya jelaskan pada hari ini bisa mudah dipahami oleh penonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.